Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia, yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal terbaik yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa yang kita bawa kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan Jumat ini ialah pentingnya menjaga alam demi melestarikan kehidupan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak awal Januari sampai bulan September ini sekitar 2.724 korban bencana yang terjadi di Indonesia. Tentu data ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu banyak bencana yang terjadi di Indonesia kita ini? Negara yang mayoritas umat Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menguji bangsa ini dengan segala macam bencana. Di antaranya bencana banjir yang masih mendominasi di negeri kita ini. Tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bencana yang terjadi dengan begitu saja. Banjir yang terjadi tentu dengan ulah manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak lingkungan, jangan kalian merusak alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka kalau kalian melanggar itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu apa yang kalian lakukan itu kalian juga yang akan merasakan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kerusakan yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir ialah kerusakan lingkungan. Maka manusia kalau tidak pandai menjaga alamnya, tidak pandai menjaga lingkungannya, maka perubahan signifikan akan dirasakan. Salah satu contohnya ialah banjir yang terjadi di mana-mana. Negeri kita, negeri yang Masya Allah kaya akan air, udara yang bersih, lingkungan, bahkan hutannya juga banyak sekali. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak mampu menjaga dan merawat serta melestarikan lingkungan, kata Imam Ibnu Katsir, kerusakan kalian akan rasakan, dampak negatif pasti kalian akan rasakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih memiliki akal pikiran yang sehat, sejak sekarang ini sampai seterusnya, mari kita bersama menjaga lingkungan alam yang diberikan ini adalah anugerah bagi kita semua. Tentu bukan hanya untuk kita. Ketika kita pandai, cerdas menjaga lingkungan, menjaga alam, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu keturunan kita akan merasakan apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, baik itu di lautan maupun juga di daratan. Bima kasabat aydin nas, semua kerusakan yang terjadi itu baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, semua itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama menjaga alam kita. Hari ini adalah hari yang bertepatan dengan World Clean Up Day, hari kebersihan sedunia. Masyarakat Kota Bontang khususnya, wabil khusus warga RT 16 dan RT 17 tadi pagi melakukan kegiatan aksi bersih-bersih. Ini adalah bentuk menjaga, bentuk melestarikan lingkungan. Karena kalau lingkungan kita bersih, kita juga hidup akan nyaman. Kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan sehat. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka penyakit akan mudah kena kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, apa saja yang kita tanam di muka bumi ini, apa saja yang kita berikan di muka bumi ini, ketika yang kita tanam itu dinikmati oleh orang banyak, maka itu bagian daripada sedekah. Dimakan oleh hewan, sedekah bagi kita. Dimakan oleh binatang buas, sedekah buat kita. Maka dalam lingkungan, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, maka paling tidak ada yang kita tanam di permukaan bumi ini. Setiap siapa yang menikmati apa yang kita tanam, kita juga akan merasakan bahwa setiap yang menikmati itu adalah sedekah buat kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya menjaga alam, melestarikan lingkungan. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena bencana demi bencana di negara kita Indonesia ini bukan datang begitu saja. Bukan datang dengan begitu saja bencana itu. Data yang disebutkan BNPB, lebih dari 2.724 kasus bencana alam, di antaranya banjir, longsor, kerusakan alam, kerusakan hutan. Semuanya tidak lepas daripada ulah manusia itu sendiri. Bagi kita yang beriman kepada Allah, bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti memiliki perhatian untuk itu. Pasti kita memikirkan untuk itu. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita ini bukan hanya bermanfaat bagi kita sendiri, tetapi apa yang kita perbuat itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya menjaga, melestarikan lingkungan adalah perbuatan yang disayang, yang disuka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah yang singkat ini senantiasa memberikan faidah, memberikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir, mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, paling tidak di lingkungan kita bisa kita jaga dan lestarikan lingkungan. Jangan sampai hal yang terkecil, membuang sampah di sekitar rumah, inilah yang membuat begitu banyak sampah berserakan karena hal-hal yang kecil dianggap biasa, sehingga sampah dibuang begitu saja di bawah rumah sampai tiba saatnya menumpuk sampah yang ada di sekitar kita, akhirnya kita susah untuk membersihkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesadaran, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan kita, melestarikan budaya sehingga kehidupan berkesinambungan untuk manusia senantiasa dirasakan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال أيضا وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة